Bab 1557. Telur binatang roh kuno. Namun, ketika Erikin mencambuknya, jaring darah itu sedikit kendor. Peli Wu juga terbang ke sisi Erikin. "Erikin, binatang buas itu akan segera datang," Peli Wu berseru. Sebelumnya mereka terbang ke sisi ini. Setelah para binatang itu merasakannya, beberapa dari mereka mulai bergegas dan menyerang. Jaraknya terlalu dekat saat ini, bahkan binatang buas di zona inti pun sudah melihat mereka. "Jangan khawatir, minum pil ini dulu." Erikin terlihat sangat tenang, lalu melemparkan satu botol porselen ke Peli Wu. Peli Wu tidak ragu-ragu, karena mengetahui bahwa Erikin adalah seorang apoteker. Dia menelan pil itu dalam satu tegukan. Namun setelah pil dewa ini masuk mulut, dia tidak menyembuhkan luka ataupun menambah reiki, dan tidak ada rasa sama sekali setelah memakannya. Hati-hati di belakang. Memakan pil, Peli Wu memperhatikan bahwa pria botak itu menyerang lagi. Jelas, pihak lain juga menyadari adanya binatang buas itu, dan berencana untuk membunuh keduanya sebelum benar-benar membuat marah binatang buas itu. "Aku kira kamu punya penolong seperti apa, tidak disangka hanyalah sampah fase distraksi, pergi mati kamu." Si botak membentak, dan energi hitam memenuhi langit, seperti jarum baja yang tak terhitung jumlahnya, menusuk langsung ke arah keduanya. Di tengah muka pucat Peli Wu, pola di tengah alis Erikin yang berbentuk pedang berkilauan, dan ribuan pedang abadi berkumpul di kehampaan. Erikin menyambar Peli Wu, pedang abadi ini berputar dengan gila di luar mereka berdua, berubah menjadi badai pedang. Jarum baja hitam itu terbang dan mengenai pedang abadi, membuat suara dentangan yang tajam. Namun, pedang abadi itu sangat kuat dan menerima semua serangan ini. Meski demikian, mulut Erikin masih mengeluarkan sedikit darah. Serangan penuh dari fase transendensi level 6, bahkan jika pedang abadi memblokir sebagian besar, dirinya juga terluka ringan. Orang-orang ini mengejar sampai ke sini, mereka sudah mati. Erikin menyeka darahnya dan berbicara dengan ringan. Mata Peli Wu membelalak ketika dia mendengarnya. Dia merasa otaknya tidak cukup kuat. "Saudaraku, kita dikejar oleh belasan orang kuat, dan sekarang kamu juga terluka, ditambah lagi ada ribuan binatang buas di depan, mengapa aku malah merasa bahwa kita sudah tamat?" Hoam. Tepat ketika Erikin selesai berbicara, raungan iblis monster terdengar lagi, tapi kali ini sangat dekat. Jelas setelah Erikin memblokir serangan si botak, binatang buas itu juga semakin mendekati mereka. Mengangkat tangannya dan menyingkirkan pedang abadi di sekitarnya, terpampang pemandangan puluhan ribu binatang yang menerjang ke depan. Melihat para pembunuh yang menyeringai dan kejam itu, Peli Wu sangat panik hingga tubuhnya gemetar dan menutup matanya. Tapi suara gemuruh dengan cepat melewati mereka berdua. Peli Wu melebarkan matanya dengan curiga, dan menoleh untuk melihat. Baru kemudian dia tahu. Hewan buas yang ganas ini seperti tidak melihat mereka. Mereka semua melewati keduanya dan bergegas menuju si botak dan temannya. "Binatang-binatang sialan ini, bukannya serang mereka, untuk apa menyerangku?" Si botak meraung dan tertegun beberapa saat. Dia awalnya berpikir bahwa binatang buas itu pertama-tama akan menyerang Erikin berdua, dengan begitu paling tidak mereka bisa melarikan diri. Tapi tidak disangka binatang buas itu langsung mendatangi mereka, membuat mereka tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Ini mirip dengan kabut beracun dari Penatua-Tu. Peli Wu memperhatikan kemerahan di mata para binatang buas ini, hatinya bergerak, dia melihat Erikin yang ada di samping. Dia tahu bahwa di sepanjang jalan, Erikin belajar banyak hal kepada Penatua-Tu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Erikin dengan begitu cepat juga bisa menciptakan kabut beracun ini, bahkan menggunakannya untuk menghadapi musuh. Padahal,
Yang tidak diketahui Peli Wu adalah kabut darah Murongli yang menghilangkan akal sehat binatang paling banyak juga hanya bisa mengendalikan puluhan atau ratusan ekor. Tapi Erikin menggunakan buku langit tanpa kata, disempurnakan dengan resep obat, barulah bisa mencapai efek seperti ini. Binatang buas dengan mata merah ini hanya memiliki pemikiran untuk membunuh di dalam hati mereka, dan mereka telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Erikin memberi Peli Wu pil racun, dan juga memanfaatkan kesempatan tersembunyi untuk mencemari si botak dan temannya dengan hawa yang menarik binatang buas itu. Barang semacam ini tidak memiliki racun sama sekali, dan juga tidak berbahaya bagi kultivator, kecuali kultivator toksin yang pandai, orang lain akan sulit mengetahuinya. Ketua, ada yang salah, para binatang buas ini seperti sudah gila. Lebih dari belasan klan Yusa dikepung oleh binatang buas, seorang anggota klan berteriak ngeri. Mereka tidak pernah berhadapan dengan iblis monster atau binatang buas sebelumnya, tetapi makhluk seperti ini, begitu membunuh beberapa dari mereka dan menunjukkan kekuatan mereka, mereka akan melarikan diri dengan sendirinya. Tapi kali ini, semua orang merasa cara ini tidak berguna. Tidak peduli berapa banyak yang mereka bunuh, binatang buas ini terus mengikuti satu sama lain, membuat reiki mereka secara bertahap tidak bisa lancar. Sebuah jeritan terdengar, dan salah satu lengan anggota klan itu digigit oleh binatang buas itu, dan kemudian binatang buas lainnya menerkam dan menelan semuanya. Anggota klan lainnya ketakutan dan ingin terbang menjauh ke langit. Seekor binatang buas meraung dan langsung menghancurkan kehampaan, sehingga tubuh anggota klan itu tiba-tiba meledak. Melihat pemandangan ini, mata si botak pecah-pecah. Tidak disangka, bukannya mendapatkan keuntungan, tetapi malah mendatangkan masalah. Ketika dia menoleh untuk melarikan diri, dia ngeri menemukan bahwa entah sejak kapan, reiki hitam secara bertahap memenuhi seluruh tubuhnya. Tidak. Ini bukan reiki, tapi seekor demi seekor ulat kecil. Lebih dari 3.000 Sky Eater telah tersebar di seluruh tubuh orang ini. Di bawah perintah Erikin, para Sky Eater ini bertindak bersama. Dalam sekejap mata, si botak sudah dikepung oleh Sky Eater dan binatang buas, tubuhnya ditelan bahkan beserta tetesan darahnya. Ketua, melihat si botak sudah mati, anggota klan lainnya juga tidak bisa melarikan diri. Satu persatu menerkam ke arah Erikin berdua, tubuh mereka memancarkan kecemerlangan reiki yang kuat. Mata Erikin menyipit, menarik Peli Wu dan langsung mundur. Boom! Anggota klan yang lain meledak sendiri sampai mati. Erikin menghindar dengan cepat, tetapi binatang buas lainnya tidak seberuntung itu. Ratusan dari mereka mati di tangan beberapa orang itu. Kehilangan target mereka, para binatang buas ini berteriak ke langit, satu demi satu tubuh mereka terbelah dan jatuh ke tanah. Erikin menggelengkan kepalanya, setelah terkena racun ini, tanpa penawarnya, tidak akan ada cara untuk hidup. Beberapa metode kultivator toksin memang kejam, tetapi ini adalah binatang yang telah dikelabui oleh klan sihir, jadi Erikin juga tidak memiliki beban. Semuanya mati. Peli Wu langsung duduk di tanah, dia hanya merasakan badannya lemas dan mukanya penuh kejutan. Melihat mayat binatang buas dan kultivator iblis di seluruh tanah, pemandangan ini membuatnya sedikit pusing saat ini. Lawan yang mengejarnya hingga membuat dirinya sangat mengenaskan dan berlarian kemana-mana ini, di tangan Erikin, tidak hanya mati semua, tetapi juga hampir ribuan binatang ikut mati. Tidak heran kakek meminta Erikin untuk menjaganya, dirinya hanya memiliki kultivasi fase transendensi level 6, tetapi dibandingkan dengan Erikin, dia seperti sia-sia. Peli Wu tersipu dan sedikit malu ketika teringat akan hal ini. Ngomong-ngomong, bisakah kamu membantuku melepaskan jaring darah ini dulu? Meskipun semua anggota klan Yusa telah meninggal, jaring darah di tubuhnya tidak menghilang. Kekuatan penahannya tetap ada, membuat Peli Wu sangat tidak nyaman.
Melihatnya terbungkus jaring seperti ikan yang terikat, Erikin melihatnya beberapa kali dan merasa sedikit aneh. Postur ini sedikit aneh. Tapi setelah melihat depannya, Erikin mulai mengerti. Pantas saja, datar sekali. Kamu, apa yang kamu katakan? Mata Peli Wu tiba-tiba membelalak, kulit mukanya semakin memerah, seolah-olah meneteskan darah. Bersambung.